Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah janallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan pada kita nikmat yang sangat banyak, nikmat berupa iman, Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita kembali bertemu, bersua, bertatap muka dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari Ad-Durus Al-Yaumiyah. Salat dan salam senantiasa teriringkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan tidak lupa kita sebagai umatnya sampai kiamat kelak. Sekarang kita masuk pelajaran yang ke-318, yaitu an-nahyu an su'alil imarah, yaitu meminta jabatan sebagai pemimpin. Dan tentu saja ini terlarang ya. Ya, an-nahyu an su'al al-imarah. Itu larangan meminta jabatan sebagai pemimpin. Kenapa demikian, saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain? Kita akan bawakan beberapa dalil bahwasanya hal itu terlarang. Ya, kecuali yang dia mendapatkan jabatan tersebut berdasarkan permintaan dari rakyatnya atau dari ahlul hilli wal aqad. Ya, ahlul hilli wal aqad, sebagaimana dahulu Abu Bakar As-Siddiq menjabat sebagai khalifah itu bukan atas kemauan beliau. Begitu juga Umar bin Khattab, karena dipilih oleh sahabat-sahabat yang mulia, dipilihlah Abu Bakar, dipilihlah Umar bin Khattab, dipilihlah Utsman, dipilihlah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, berdasarkan kesepakatan para sahabat-sahabat yang utama waktu itu, sahabat-sahabat yang senior yang mereka memiliki keutamaan di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi kalau dia minta sendiri, ya menawarkan diri, ini terlarang. Ini terlarang. Kita baca dalilnya. Yang pertama dari Al-Quran dalam surat Al-Qasas ayat 83. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wala aqibatu lil muttaqin." Kata Allah Subhanahu wa taala, tilka darul akhirah, itulah darul akhirah, itu tempat tinggal di akhirat kelak. Itu maksudnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah surga Allah Subhanahu wa taala. Naj'aluha, yang kami berikan, yang kami jadikan surga tersebut, lilladzina, untuk orang-orang yang la yuriduna uluwan fil ardi, yang tidak menginginkan ketinggian di mata manusia di muka bumi. Ya, karena pemimpin dia tinggi di mata manusia, di mata rakyatnya, di mata makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain ketika itu. Wala fasada, dan dia juga tidak melakukan kerusakan. Dia juga tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Wala aqibatul lil muttaqin, dan akibat yang baik untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya surga itu, surga yang kenikmatannya abadi, itu hanya diberikan untuk orang-orang yang beriman, yang mereka tidak menginginkan tarafu'an ala khalqillah. Mereka tidak menginginkan ketinggian, maksudnya ya jabatan, supaya dihormati oleh manusia, supaya mendapatkan sesuatu yang khusus gitu di mata manusia. Mereka tidak menginginkan yang demikian, ya. Atau mereka juga tidak ingin agar diagungkan oleh manusia, dan juga tidak ingin melakukan sebuah perkara yang merupakan kesombongan di mata manusia, dan juga mereka tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Dari sini kita bisa ambil faidah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga hakun. Ya, surga itu
ada, dan ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya surga itu ada. Darul akhirah, bahwasanya surga tempat penuh dengan kenikmatan yang abadi yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dan surga merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang abadi bersama dengan keabadian Allah Subhanahu wa taala. Dari sini juga kita bisa ambil faedah bahwasanya surga Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk orang-orang yang beriman. Untuk yang mati dalam keadaan beriman, mereka tidak menginginkan ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dihormati oleh manusia. Surga Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk orang-orang yang rendah hati, tidak sombong, tidak menginginkan agar dipuji orang. Dan juga surga Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk orang-orang yang tidak membuat kerusakan di muka bumi. Ya. Tentu saja ketika mereka sudah melakukan hal yang tersebut, tidak menginginkan sanjungan, tidak menginginkan agar dipuji, dipuja, diagungkan oleh manusia, tidak melakukan kerusakan di muka bumi, maka Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka kenikmatan. Yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk mereka kenikmatan mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata, kenikmatan yang tidak pernah terdengar oleh telinga, dan kenikmatan yang tidak pernah terbetik sedikit pun juga di hati manusia. Ya, wal akibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik untuk orang-orang yang bertakwa. Ini dalil yang pertama tentang bab ini. Wallahu a'lam bishawab. Begitu juga dari ayat tersebut, ya kita bisa ambil faedah, tentu saja haramnya kiber, haramnya merasa ujub, merasa bangga diri terhadap apa yang telah dilakukannya. Tapi kita baca dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalil yang kedua, yaitu hadis Abu Sa'id Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepadaku, Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarah fa innaka in u'titaha an ghairi mas'alatin o inta 'alaiha wa in u'titaha an mas'alatin ukilta ilaiha wa idza halafta an yaminin fara'aita ghairaha khairan minha fa'til ladzi huwa khairun wa kaffir an yaminik, muttafaqun alaihi. Dari sahabat Abu Sa'id Abdurrahman bin Samurah, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, Nabi SAW pernah berkata kepadaku, kata Nabi SAW kepadaku, wahai Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarah, janganlah kamu minta kepemimpinan. Fa innaka in u'titaha an ghairi mas'alatin o inta 'alaiha. Kalau Anda, ya, in u'titaha, kalau Anda diberikan kepemimpinan dan Anda tidak minta kepemimpinan itu, u'inta 'alaiha, maka Anda akan ditolong, maka Anda akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in u'titaha an mas'alatin ukilta ilaiha. Tapi kalau Anda minta jabatan tersebut, Anda minta kepemimpinan tersebut, ukilta ilaiha, maka ya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membantu menolong Anda. Artinya diserahkan urusan itu kepada Anda semuanya, subhanallah. Wa idza halafta an yaminin, kalau Anda bersumpah, fara'aita ghairaha khairan minha, dan Anda melihat ada yang lebih baik daripadanya, fa'til ladzi huwa khairun, maka lakukanlah yang lebih baik daripada bersumpah tersebut. Wa kafir an yaminik, dan lakukanlah atau bayarlah kafarat dari sumpahmu tersebut. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis Imam Bukhari nomor 516 dan Imam Muslim nomor 1652. Ya, kata Nabi SAW, la tas'alil imarah. Ini menunjukkan bahwasanya larangan. Ya, dari sini kita bisa ambil faedah. Larangan minta kepemimpinan. Apakah itu berupa yang berkaitan dengan hukum, ya, seperti hakim, atau pemimpin secara umum seperti imam, ya, imarah, amir, ya, atau yang berkaitan dengan hukum seperti qadi, ya, hakim, atau tugas-tugas yang lainnya seperti menteri misalnya, yang dia punya tanggung jawab ke bawah, punya
bawahan, ya, menteri, gubernur, apalagi itu, camat, lurah, ya, RT, RW, ya, jangan minta. Tapi kalau Anda diminta artinya diminta oleh orang banyak dan semuanya meminta Anda untuk menjadi pemimpin, ya, berarti kita sendiri nggak minta, ya. Kalau kita yang diminta, maka Allah akan tolong. Tapi kalau kita yang minta, Allah akan menyerahkan urusan itu kepada orang yang minta jabatan tersebut. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ya, faidah yang kedua, jawazu qabuli dzalik idza ammara bidzalikal khalifah. Boleh menerima tawaran sebagai pemimpin tersebut jika diperintahkan sama khalifah atau ditentukan oleh ahlul hilli wal aqd. Tadi sudah kita singgung. Dia nggak minta, cuma dipilih, ditunjuk sama pemimpin tertinggi misalnya. Saya minta sebagai menteri, ya. Ya, ditunjuk langsung sama siapa? Sama presiden misalnya. Maka itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena kita nggak minta. Kita nggak minta. Atau ditunjuk, dipilih ditentukan oleh ahlul hilli wal aqd. Ahlul hilli wal aqd itu majelis syuro, majelis syuro, atau ya bahasa kita mungkin majelis permusyawaratan, ya. Majelis untuk bermusyawarah. Zaman dulu majelis syuro para sahabat itu diantaranya ada Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Thalha bin Ubaidillah, ya. Sahabat-sahabat senior, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, dan seterusnya. Sehingga ya Umar bin Khattab pun menunjuk Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pengganti Nabi SAW, kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat senior yang lain. Padahal Abu Bakar nggak mau. Abu Bakar milih Umar. Abu Bakar milih Umar, Umar milih Abu Bakar. Akhirnya nggak panjang-panjang bicara, Umar bin Khattab langsung pegang tangannya Abu Bakar, kemudian mengatakan, saya baiat Abu Bakar sebagai khalifah pengganti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diikuti oleh sahabat yang lain. Akhirnya ya mau gimana lagi? Sudah. Ini ahlul hilli wal aqd. Ahlul hilli wal aqd itu terdiri dari orang-orang yang baik, orang-orang yang amanah, orang-orang yang jujur. Lihat orang-orang di dalamnya, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Thalha, ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini sahabat-sahabat kibar yang sudah tidak diragukan lagi kredibilitasnya. Ya. Seorang yang amanah, yang adil, yang jujur, dan seterusnya sudah tidak diragukan lagi. Sepakat para ulama, sepakat kaum muslimin seluruh dunia. Tidak ada yang meragukan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab kecuali orang-orang Syiah. Itu ahlul hilli wal aqd, isinya orang-orang seperti itu, yang jujur, amanah, bertanggung jawab, ya. Mereka takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi boleh menerima kalau misalnya kita ditunjuk langsung oleh pemimpin tertinggi, khalifah kah, presiden kah, perdana menteri kah, atau apalah, raja kah, ya, atau ditentukan oleh ahlul hilli wal aqd. Yang ketiga pelajaran yang bisa kita ambil, la yanjah al-abdu illa bi'aunillahi wa taufiqi. Seorang hamba itu tidak akan berhasil, tidak akan berjalan mulus, tidak akan sukses kecuali dengan pertolongan dari Allah dan taufiknya. Ya. Kita minta pertolongan kepada Allah dari apa yang kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan tolong kita. Allah akan bantu kita. Kita minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sendirian, ya. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan kecerdasan kita sendiri, tidak akan pernah sukses. Tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena dia dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ukilta ilaiha. Maka dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akan ada perasaan itu sombong, ujub. Oh, kalau bukan saya nih, ya, kalau bukan karena kecerdasan saya ini, timbul tuh setan memberikan was-wasnya. Nauzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Dari hadis ini juga kita bisa ambil faidah. Al hadis fihi dilalatun ala taqdimil arjah wal a'zam fil masalihi syar'iyyah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kita mendahulukan sesuatu yang lebih besar, yang lebih rajih, untuk maslahat secara syar'i. Ya, maslahat secara syar'i. Kalau ada maslahat yang lebih syar'i, maka kita dahulukan maslahat syar'iyah dibandingkan maslahat pribadi misalnya. Ya, kita tentu saja mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik,
Hadis yang kedua yaitu hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Ada beberapa lafaz dalam hadis ini. Kata Nabi SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari, "Ya Abu Dzar, inni araka dha'ifan wa inni uhibbulaka ma uhibbu li nafsi. La ta'ammaranna ala snaini wa la tawallayanna ma'al yatimin." Rawahu Muslim. Kata Nabi SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, "Wahai Abu Dzar, sesungguhnya aku melihat kamu itu lemah." Ya, dhaif maksudnya lemah dalam artian kamu sepertinya nggak punya kurang bagus dalam memimpin, ya. Tidak bagus dalam kepemimpinan, ya. Karena setiap sahabat punya kelebihan masing-masing. Ada yang memiliki kelebihan untuk belajar ilmu agama, Abu Hurairah. Ya, termasuk di dalamnya Abu Dzar. Abu Dzar tuh orangnya wara, zuhud, ahli ibadah. Ya, dia bagus dalam masalah itu. Tapi kalau dalam masalah kepemimpinan kurang. Ada sahabat-sahabat bagus dalam masalah kepemimpinan. Ya. Tapi dalam masalah ilmu ya agak kurang. Ya. Seperti misalnya Khalid bin Walid, ya. Beliau bagus dalam masalah taktik perang. Makanya senantiasa diminta untuk menjadi jenderal, panglima perang untuk memimpin pasukan. Bagus, dia punya taktik perang dan dia potensinya besar di sana. Ada juga sahabat-sahabat yang memiliki kemampuan yang lain. Ada yang jago memanah, jago berkuda. Dia disuruh mengajarkan para sahabat yang lain untuk bisa memanah dan berkuda, untuk jago berpedang. Kemudian ada yang ahli agama, faqih dalam masalah tafsir, ya, dalam masalah hadis. Ya, ada bidangnya masing-masing para sahabat. Dan Nabi SAW mengetahui hal itu. Oleh karena itu Nabi SAW ketika mengatakan kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, ini araka dhaifan." Wahai Abu Dzar, aku melihat engkau itu lemah dalam masalah wilayah, dalam masalah kepemimpinan, ya. Wa ini uhibbulaka ma uhibbu li nafsi, dan aku mencintai engkau mendapatkan sesuatu yang aku cintai untuk diriku sendiri. La ta'ammaranna ala snain, ya. Janganlah engkau menjadi seorang hakim atau penengah, pemimpin dari dua orang. Wala tawallayanna ma'al yatim, dan janganlah kamu mendekati ya wilayah untuk mengurus harta anak yatim. Kenapa? Kamu lemah. Ya, kamu lemah di bidang itu. Jangan ngurusin masalah-masalah begituan. Ya, ini ya diriwayatkan oleh Imam Muslim di hadis nomor 1826. Dalam riwayat yang lain di nomor 1825 di riwayat Imam Muslim juga, Nabi SAW mengatakan, Abu Dzar berkata kepada Nabi SAW, "Qultu, ya Rasulullah, ala tastamiluni?" Wahai Rasulullah, kenapa Anda tidak menggunakan aku untuk menjabat sebagai wali gubernur misalnya? Fadaraba biyadihi ala mankibayya summa qala. Kemudian Nabi SAW pun menepuk pundakku kemudian mengatakan. Nabi SAW bersabda, "Ya Abu Dzar, innaka dha'ifun." Wahai Abu Dzar, sungguhnya engkau itu lemah. Lemah dalam memimpin maksudnya ya. Wa innaha amanah, dan kepemimpinan itu adalah amanah. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah, dan sesungguhnya nanti pada hari kiamat akan menjadi kehinaan dan penyesalan bagi pelakunya. Illa man akhazaha bihaqqiha, kecuali orang yang mendapatkan kepemimpinan itu dengan haknya, dipilih dia. Ya. Wa addallazi 'alaiha fiha, dan dia menunaikan yang menjadi kewajiban dia mensejahterakan rakyatnya. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Dari dua riwayat ini bisa kita ambil faidah. Yang pertama, tentu saja tahrimul wilayah liman alima min nafsi dha'fi anil qiyam bi a'baiha. Haramnya kita minta jabatan sebagai kepemimpinan. Apalagi kalau misalnya kita melihat bahwasanya kita ini nggak mampu sebenarnya. Kita ini nggak bisa untuk menjadi pemimpin. Pemimpin ngurusin orang banyak, menjadi pemimpin negara misalnya. Iya. Kita nggak mampu. Ya, jangan minta, nggak boleh, haram. Hukumnya haram. Yang kedua, wujubu hifzi malil yatim. Wajibnya menjaga harta anak yatim. Iya. Tidak boleh sembarangan kita makan. Apalagi kalau misalnya kita diberikan amanah, ya, untuk memberikan harta anak yatim kepada orang-orang yang berhak. Anak yatim. Yatim itu artinya man mata abuhu walam yablugh, yang
bapaknya meninggal dan dia belum balik, ya. Dia belum balik. Itu anak yatim. Kalau anaknya udah balik berarti bukan yatim lagi. Jangan salah sasaran, ya. Kita sering nasihatkan kepada teman-teman yang diberikan amanah untuk menyalurkan harta untuk anak-anak yatim, maka perhatikan mana yang benar-benar yatim. Iya. Itu anak-anak yang belum balik dan bapaknya sudah meninggal. Bapaknya sudah meninggal. Itu baru berhak diberikan. Nggak boleh sembarangan kita pergunakan tanpa hak. Yang selanjutnya, faedah yang bisa kita ambil juga, hirsul Islam alal maslahatil amah. Tadi sudah disinggung, Islam itu menganjurkan untuk mengedepankan maslahat umum daripada kepentingan pribadi. Dari sini juga kita bisa ambil wajibnya menasehati sama muslim, menasehati saudara kita sama muslim. Menasehati saudara kita sama muslim itu masuk hak muslim satu dengan yang lain. Iya, jangan sampai kita malah tidak mau dinasehati. Kadang-kadang ada orang dinasehati, dia tidak mau. Jangan nasehatin saya. Iya, saya tidak butuh nasihat. Iya, subhanallah, ini termasuk tanda-tanda kesombongan. Tanda-tanda kesombongan. Apalagi dia juga menolak nasihat. Nasallallahu salamata wal afiyah. Yang selanjutnya yang kelima, ya, azamu mas'uliyatil imarah, besarnya tanggung jawab seorang pemimpin. Kenapa nanti pemimpin yang dia mencari-cari jabatan menjadi pemimpin maka akan menjadi penyesalan pada hari kiamat, menjadi kehinaan pada hari kiamat, dan dia akan menjadi orang yang paling merugi. Kenapa? Karena itu adalah amanah. Sebagaimana kata Nabi, innaha amanah, innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah illa man akhadha bihaqqiha. Kecuali yang dia mendapatkan berdasarkan haknya, dipilih, ya, atau ditentukan sama ahlul hilli wal aqd, ya, atau diminta sama khalifah tertinggi, ya, berarti dia tidak minta, maka Allah Subhanahu wa taala akan tolong. Dan dia menunaikan kewajibannya dia sebagai seorang pemimpin, tidak khianat, dan tanggung jawabnya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan sudah pernah kita bahas, ya. Dari sini juga kita bisa ambil faidah, ya, al-Islam la yu'til imarah man sa'alaha. Islam itu tidak akan memberikan kepemimpinan bagi orang yang minta-minta kepemimpinan. Islam nggak bakalan kasih, ya. Kecuali kalau dia emang benar-benar punya potensi besar. Oh, ini cakep dalam memimpin, bagus dia orangnya. Seperti Ali bin Abi Thalib, itu mengumpulkan dua hal, sesuatu yang tidak dimiliki oleh banyakan orang. Dia pemimpin yang baik dan dia juga ahli ilmu, ya, ahli ilmu. Ali bin Abi Thalib, siapa yang nggak kenal Ali bin Abi Thalib? Jago, mahir menggunakan pedang, dia juga jago memimpin, ya, bagus dalam kepemimpinan. Dan dia juga ahli ilmu, ya, ahli tafsir, ahli Quran. Bahkan Ali mengatakan, saluni, ayo tanya saya tentang Al-Quran. Tidaklah Al-Quran turun di mana, berkaitan tentang apa, itu saya tahu, subhanallah. Ini menunjukkan beliau termasuk ahli ilmu, ya. Jarang ada orang mengumpulkan dua hal ini. Dia punya kepemimpinan, sifat kepemimpinan yang bagus, yang cakap, dan dia juga ahli ilmu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Yang pasti bahwasanya kepemimpinan itu adalah amanah dan tanggung jawabnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang terakhir yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innakum satahrisuna alal imarah wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah, rawahul Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 125, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum satahrisuna alal imarah. Nanti, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti akan ada orang-orang yang berlomba-lomba meminta jabatan, berlomba-lomba untuk mendapatkan kepemimpinan, ya. Jadi kepemimpinan itu akan menjadi rebutan, ya. Ini kata Nabi SAW 15 abad yang lalu. Kata Nabi, innakum satahrisuna alal imarah. Nanti di antara kalian ada orang yang rebutan kepemimpinan. Dan ternyata sekarang sudah ada, subhanallah. Dan shadaqa Rasulullah. Nabi SAW benar. Ya, Nabi tidak berkata sesuai dengan hawa nafsu, tidak. Tapi berdasarkan wahyu. Dan kita wajib mengimani.
Iya, di antara konsekuensi kita beriman kepada Nabi SAW adalah membenarkan kabar yang datang dari Nabi SAW. Apakah itu sifatnya kabar yang telah lampau, kabar ketika Nabi SAW ucapkan, dan kabar-kabar tentang masa depan. Kata Nabi, innakum satahrisuna alal imarah. Nanti di antara kalian ada orang-orang yang rebutan untuk mendapatkan jabatan. Dan ternyata, subhanallah, benar ya. Sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Dan nanti kepemimpinan itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari nomor 125. Dari sini kita bisa ambil faidah bahwasanya yang pertama tanfir minal hirsi alal maratibi wal manasib. Kita hendaknya lari dari semangat untuk mendapatkan kedudukan ya. Karena ini yang tidak disukai oleh para sahabat. Mereka tidak mau mendapatkan jabatan kecuali langsung ditunjuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kecuali momen-momen tertentu ketika di perang Khaybar tahun 7 Hijriyah, Nabi SAW mengatakan sautikum royata godan. Saya akan memberikan panji peperangan besok. Seseorang yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya cinta sama dia. Ya. Kata Umar bin Khattab, belum pernah saya berharap untuk menjadi pemimpin kecuali malam itu. Ternyata Nabi SAW di waktu paginya setelah sholat subuh mencari siapa? Ali bin Abi Thalib. Kisahnya masyhur ya. Maka ketika itu kalau ditunjuk sama pemimpin tertinggi, maka ini beda lagi. Ya, para sahabat kalau ditunjuk sama Nabi SAW berangkat. Tapi kalau Nabi nggak tunjuk, nggak ada yang minta-minta untuk menjadi pemimpin. Yang kedua, faedah yang bisa kita ambil, syiddatu uqubati man farrata fil wilayah. Beratnya akibat tanggungan azab ya yang akan diterima oleh orang-orang yang menyia-nyiakan kepemimpinan. Menyia-nyiakan kepemimpinan, membiarkan rakyatnya kelaparan, miskin, tidak menunaikan haknya sebagai seorang pemimpin. Tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang pemimpin. Lihat bagaimana rakyatnya. Ya. Kalau sampai ada rakyatnya mati kelaparan, itu tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau 1 orang. Kalau yang mati 10 orang, 100 orang, 1000 orang gimana? Nasallallahu salamata wal afiyah. Maka hendaknya kita perhatikan dalam masalah ini berat. Yang selanjutnya yang ketiga, al-hirsu 'alal imarah yufsidu dinil mar'i. Orang yang semangat untuk mencari jabatan itu biasanya agamanya rusak. Ya, biasanya begitu. Sebagaimana orang-orang yang tamak terhadap dunia. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, "Mazibani ja'iani ursila fi gonamin bi afsadalaha min hirsil mar'i alal mali wasyarafi lidinihi." Tidaklah 2 ekor serigala yang sedang lapar dilepas ke kandangan kambing. Iya. Bi afsadalaha, itu masih mending daripada orang yang tamak terhadap harta, terhadap kehormatan, terhadap kemuliaan dunia dan seterusnya. Itu bisa merusak agamanya. Kalau ada 2 ekor serigala dilepas di kandangan domba, itu masih mending daripada orang yang tamak sama siapa? Sama dunia, sama jabatan dan seterusnya. Dan yang terakhir, hadis ini juga menunjukkan dilalatun nubuwah. Iya. Bukti kenabian Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya beliau adalah benar-benar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mengatakan sesuatu berdasarkan hawa nafsu dan mengatakan sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita semua dari sifat-sifat tamak terhadap dunia, kepemimpinan yang bisa mengakibatkan penyesalan di akhirat kelak, yang akan menjadi kehinaan bagi kita nanti di hari kiamat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan, dan kita mendoakan ke pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan mereka untuk mengurus rakyatnya, menunaikan kewajiban-kewajiban mereka, memberikan hak-hak rakyatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kaum muslimin, dosa-dosa pemimpin-pemimpin kaum muslimin dimanapun kita berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita dengan husnul khotimah, diberikan as-sabat, keteguhan dalam menjawab pertanyaan munkar dan nakir di alam barzah,
dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja, yang salah murni dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.